Wah, tuh kita lihat nih ternyata artis-artis luar negeri ya, tuh bulu keteknya lebat-lebat juga ya. Wah. Oke. Wah. Ya, ini bulu ketek ini kayaknya satu bentuk untuk atraksi ya, untuk bentuk pertunjukan juga nih kelihatannya ya. Wah, oke. Gimana nih Rangga dengan bulu ketek nih? Ada masalah nggak? Wah, tidak dong. Tidak ya. Bulu ketek aku bersih. Apa dibuktikan nggak? Penonton mau tahu nggak? Buka baju dong. Dokter jangan di sini, dokter. Penonton dan pemirsa di rumah nih, suka merah bulu ketek nggak? Suka ngerawat nggak maksud saya bulu keteknya? Penonton yang ada di studio nih suka cukur bulu ketek nggak? Yang cewek biasanya ya, Dok. Iya, yang cewek ya, dicukur ya. Oke. Baik nggak sebenarnya dicukur itu, Bu? Yang bagusnya gimana, Bu? Cabut. Dicabut? Wah, dicabut malah lebih habis lagi rambutnya, bulu keteknya. Sebenarnya sih kalau dari sisi kesehatan ya digunting jauh lebih baik daripada dicukur ya. Oke. Nah, nanti penjelasannya ada Dokter Reisa nih akan menjelaskan kenapa digunting jauh lebih baik daripada dicukur. Oke. Nah, yuk kita ke Dokter Reisa ya. Ayo. Yuk. Nah, ini Dokter Reisa nih, Rangga ada masalah dengan bulu ketiaknya nih. Ya, memang dua-duanya bisa menjadi opsi sih. Sebenarnya tidak masalah. Hanya saja apabila kita mencukur bulu ketiak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus memperhatikan alat cukurnya terlebih dahulu. Itu pisaunya tajam tidak, baru atau tidak. Kalau misalnya sudah cukup lama atau digunakan berkali-kali, bisa dilihat secara kasat mata. Kelihatan nggak sih ini ada karatnya? Iya, nah, betul. kalau sudah ada harus diganti tentunya. Terus ada lagi nih yang kedua, kita harus perhatikan lagi dari sisi kehigienisannya. Oke. Kebersihannya baik dari pisaunya sendiri ataupun dari ketiaknya. Jadi sebelum mencukur atau menggunting atau apapun harus diperhatikan kebersihannya terlebih dahulu. Jadi harus mandi dulu, dibersihkan dulu dengan sabun. Setelah itu juga harus menggunakan bahan-bahan yang steril. Ya, karena kalau misalnya kita cukur maupun kita gunting, dua-duanya kan menggunakan alat nih. Nah, itu harus diperhatikan kalau misalnya alatnya itu ternyata tidak steril. Luka sekecil apapun di kulit kita yang mungkin nggak kelihatan nih, yang nggak bisa sampai darahnya menetes, tetap bisa membuat kuman masuk ke dalamnya. Penasaran nggak kayak apa? Saya ada gambarannya nih untuk Anda juga pemirsa di rumah. Ini adalah kejadian kalau misalnya kita menggunting ataupun mencabut atau mencukur. Oke. Kalau misalnya kita mencabut, ini bahayanya. Jadi kalau dicabut mungkin aja lihat di sana ada patahan. Patahan. Kalau misalnya tercabut semua, nah ini sebenarnya lebih bersih nantinya ya. Nah, tapi hati-hati bahwa kuman tersebut akhirnya bisa masuk dan menyebabkan infeksi. Begitu juga untuk orang-orang yang merasa bahwa sudah dibersihkan maupun masih ada akarnya atau tidak, yaitu dengan menggunakan pisau cukur atau digunting. Kalau misalnya menyebabkan luka minor, sekecil apapun lukanya, kuman bisa masuk dan menyebabkan infeksi juga. Jadi itu tadi, hati-hati akan adanya kuman yang memang sudah ada di kulit kita. Ya, kalau digunting dia hanya di permukaan luar aja, di atas kulit ya berarti kita gunting kalau ya. digunting memang ini lebih aman ya. Aman. Karena di bagian atas kulit itu kan masih ada tuh sisanya sedikit. Betul. Nah, itu bisa mencegah terjadinya masuknya si kuman tadi ke dalam pori-pori. Ya, ada penonton yang mau tanya nggak nih? Oke, kenapa Mbak? Apa penyebab ketiak menjadi hitam? Wah, ini pertanyaan berikutnya nih. Tadi ya sudah rambutnya sudah tidak lebat lagi, sudah dipotong, kemudian kenapa jadi hitam ya? Oke. Lebih ke curhat ya, Dok, dia ya. Ya, tapi jangan gitu, banyak juga loh. Tadi kan seperti kita lihat tadi di foto-foto itu ada Beyonce aja ketiaknya ada hitamnya. Nah, bisa jadi nih salah satu penyebabnya karena kebiasaan kita yang salah. Pasti menggunakan deodoran dong setiap hari ya kan. Nah, deodoran itu kalau misalnya tidak cocok dengan kulit kita, apalagi diaplikasikan setelah kita mencukur atau menggunting, nah itu bisa mengakibatkan kulit kita jadi iritasi. Kalau sudah iritasi, maka kulit kita jadi terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Jadi bisa mengakibatkan kerusakan pada sel epidermis di atas kulit. Ini sisa tadi kan Dr. Reisa sudah menjelaskan di animasi tadi bahwa memang ada sisa folikel tadi ya yang waktu dicukur tidak terangkat semuanya, maka dia akan terlihat memang lebih berwarna hitam. Jadi seperti titik-titik tadi ya. Hitam tadi. Titik-titik hitam itu gitu. Ya, nah ini kalau kulit gelap nih kan pengen putih ya, Ibu pengen putih ya. Pemirsa di rumah juga pasti pengen nih ya kulit ketiak yang hitam, pengen terlihat lebih putih. Nah, saya ada tipsnya nih, ramuan khusus untuk memutihkan kulit ketiak yang hitam. Gitu dong.
Bahan utamanya bahan apa nih, utamanya, Dok? bahan utamanya ini yang warna hitam ya. Jadi jangan takut tambah hitam ya. Jadi memang kita gunakan ini karbon aktif ya, aktif karkol ya kita pakai yang kita campurkan dengan madu. Wah, Ya, jadi bahan utamanya adalah karbon aktif tuh. Karbon Kamu tahu aktif. nggak karbon aktif? Arang. Ya, betul, betul arang sekali. ya. Tapi ini arangnya khusus. Arangnya arang khusus ya, yang memang bisa diaplikasikan di kulit kita. Jadi kita pakai campurannya 1 sendok ya. Kemudian kita campurkan dengan 1 Madu. sendok madu. Yap. Ya, ini kita campur aja. Ya, kemudian setelah kita campur, oke, kemudian kita aduk dengan rata. Ya, jadi penonton Oke. ada yang mau coba? Yuk. Oke. Ayo. Luar biasa loh Dokter Os ini, tapi solusinya terjawab langsung. Langsung Iya, terjawab langsung. diaplikasikan Diaplikasikan langsung. Diaplikasikan Biar langsung. terlihat hasilnya. Bukti nyata. Ya, tadi campuran dari karbon aktif dengan madu tadi kita aplikasikan ke ketiak ya. Kita coba ya Mbak ya. Oke, tangannya diangkat ke atas. Ya, oke ya. Ini kita aplikasikan ya. Kita Langsung diaplikasikan, nanti didiamkan beberapa lama nih, Dokter Ya, Boy? dibiarkan sampai dia mengering. Ya, dibiarkan sampai mengering ya. Setelah mengering ya, setelah itu nanti dibersihkan. Jadi nanti akan terlihat bahwa ketiak ini akan terlihat lebih putih ya. Jadi ini satu. Oke. Ya, Kamu dibiarkan penasaran kering, nggak sih kipas. kenapa pakai arang? Iya, kenapa arang ya? Arang aktif Padahal arang kan gitu. hitam gitu, Dok. Ya. Jadi ini sebenarnya bermanfaat untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan sisa-sisa kotoran yang membandel di daerah ketiak tadi. Ya, dan juga madu sendiri madu zat aktif ya yang bersifat untuk mencerahkan. Ya, kemudian madu juga bersifat sebagai antibakteri ya. Jadi kalau di daerah ketiak tadi habis dibersihkan, habis cukur, biasanya juga dia bisa melembabkan juga madu ini itu ya. dia. Kemudian apa namanya? Arang aktifnya Arang aktif ini juga dia bisa mendetoksifikasi ya. mendetoks ya, jadi ya. buat mengeluarkan toksin Iya, ya. menarik toksin, ya, menarik Iya. toksin-toksin yang ada di daerah sekitar ketiak. Jadi mungkin aja karena bahan kimia yang menumpuk di kulit kita tuh bisa tertarik tuh ya. Oh, sama Oleh arang ya. Arangnya itu, arang Apa rasanya, Mbak? Adem. Adem ya. Adem ya, Mbak ya. Oke, gitu terus Mbak sampai kering, Mbak. Tapi saya punya tips satu lagi nih, Ya, apa tuh, yang nggak Dok? kalah dari activated charcoal ini. Yaitu gampang banget, menggunakan baking powder. Ada Bu di rumah, Bu? Baking powder. Baking powder itu soda kue, Bu. Soda Ya, jadi kalau kue. bikin kue, sodanya sisain, Bu, buat ketiak, Bu. Buat ketiak, Buat bener. ketiak. Karena gampang banget caranya. Gimana Jadi tuh, tinggal Dok? ambil dikit aja nih baking powdernya. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Kita buat juga seperti gel seperti itu Ya. atau pasta ya. Ini lebih cocoknya ya. Nah, seperti ini. Sudah tercampur dengan merata, baru kemudian kita aplikasikan aja langsung dioleskan di ketiaknya. Nah, ini kan emang agak berbusa, aktif ya dia kan ya. Nah, ini bisa membuat si ketiaknya kemudian akan mengangkat sel-sel kulit matinya dan memudarkan warna gelap. Jadi kulitnya akan lebih cerah, lebih terang. Cuma jangan terlalu lama aplikasinya ya. Mungkin hanya sekitar 2-5 menit aja tergantung ketahanan setiap orang. Terus dibilas deh dengan air hangat. Ya, itulah tadi tips untuk Anda yang mungkin memiliki masalah kulit ketiak yang menggelap atau menghitam. Terima kasih banyak untuk Rangga hari ini Terima sudah kasih. hadir di Dokter Indonesia. Thank you, Rangga. Thank you, Rangga. Terima kasih juga Terima untuk kasih, para Mbak. penonton yang ada di studio. Terima kasih atas partisipasinya. Dan pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan Dokter Indonesia selama 1 jam. Saya Dr. Isa Brata Asmoro. Saya Dr. Boy Abidin. Dan Saya Rangga Muela. sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Os. Indonesia.